There's not much to do when all I can is thinking about you. Tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma akhir wa bismika amut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini aku mau ngasih sesuatu yang benar-benar penting teman-teman ketahui, karena kita harus berhati-hati. Rumah yang berantakan itu bisa memicu gangguan kecemasan. Makanya kalau aku nggak betah lama-lama lihat rumah yang berantakan, pokoknya hawanya itu greget, pengen segera ngeberesin. Begitu juga dengan kamar aku yang ini yang sering banget berantakannya. Selain kamar yang berantakan ini, ada satu ruangan yang lebih berantakan lagi yang mau aku bereskan. Mumpung sekarang tuh anak-anak udah pada libur ya teman-teman. Alhamdulillah anak 1, kedua, ketiga, keempat, kelima itu udah selesai samenannya. Udah lega banget ya teman-teman. Sekarang tinggal aku fokus membereskan rumah atau area yang berantakan. Nah, ini diawali dari tadi ya teman-teman, pas malam hari. Jadi ketika aku mau mengerjakan satu pekerjaan di pagi hari, itu udah direncanakan dari semalam. Jadi aku memilih untuk tidur lebih cepat. Supaya apa? Supaya energinya itu benar-benar ada pas di pagi hari. Nah, itu merupakan cara yang pertama ketika aku menghadapi rumah yang berantakan. Jadi yang pertama itu bikin jadwal. Setelah ditentukan jadwalnya kapan mau dibersihkan, kemudian istirahat untuk kumpulin tenaga. Dan aku ngerasain sendiri ya teman-teman, bagaimana rasanya ketika melihat rumah yang berantakan. Bukan hanya merusak pemandangan saja, tapi juga bersifatnya merusak mental. Dan kemudian bakal muncul kesusahan-kesusahan yang lainnya. Bisa susah konsentrasi, melihat yang berantakan kayak gitu kan kita nggak fokus ya teman-teman. Akhirnya susah deh konsentrasi. Dan yang paling penting lagi, kita bakalan susah menemukan barang-barang yang kita butuhkan. Kadang-kadang nyari sisir aja ketika melihat rumah berantakan kayak gini tuh susah. Apalagi nyari benda yang kecil kayak jarum gitu, kemudian peniti ya teman-teman, itu adalah benda-benda yang kecil. Semisalnya tidak diletakkan pada tempatnya, berantakan kayak gini nggak bakalan nemu. Selain tadi kita harus menyusun jadwalnya kapan mau dibersihkan. Nah, sekarang waktu actionnya gitu ya teman-teman. Bukan cuma direncanakan terus mau diberesin hari ini, misalkan pagi ini, tapi itu cuma wacana atau rencana doang. Makanya kita harus segera memulainya. Dari mana aja itu terserah. Yang penting kita mulai aja dulu. Biasanya kalau aku dari hal-hal yang mudah dulu, yang kecil-kecil dulu, biar nggak kerasa capeknya. Tadi aku mulai dari pakaian-pakaian yang berantakan, kemudian aku pilih-pilih mana yang masih bersih, mana yang udah kotor. Kalau yang udah kotor banget aku masukkan ke dalam tempat cucian ya teman-teman. Nah, ini juga salah satu pemandangan yang benar-benar tidak enak dipandang. Ini tuh rak sepatu. Jadi maklum punya anak-anak kecil, mereka kalau ngambil itu ya semaunya gitu, tarik-tarik gitu aja. Dan wadah sepatu ini tuh kan portable, jadi nggak bagus kayak yang mahal-mahal gitu ya teman-teman. Itu harganya juga murah, makanya cepet banget rusak atau kayak gini. Nah, ini bisa rapih kembali ketika dibongkar kayak gini ya teman-teman. Makanya perlu banyak waktu dan perlu ngumpulin mood yang benar-benar supaya kita lebih semangat. Nah, kalau aku sih
kalau pengen semangat untuk beres-beres, ya aku selalu membayangkan gimana rasanya kalau rumah dalam keadaan bersih. Makanya pengen cepet-cepet deh ngeberesin apa yang berantakan itu. Nah, ini udah aku susun-susun. Jadi kalau cara nyusunnya itu nggak terlalu susah, cuma karena banyak ini ya teman-teman, jadi membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Jadi untuk membereskan hal-hal yang sulit seperti ini, aku memilih waktu di pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena sekarang tuh libur sekolah. Jadi untuk sarapan, biarlah misalkan sarapan apa adanya atau beli roti gitu aja ya teman-teman, untuk mempersiapkan mereka. Lagian kalau anak-anak nggak sekolah, mereka itu nggak terlalu suka makan di pagi hari gitu, paling nyemil-nyemil atau minum susu aja. Nah, kemudian aku beresin di pagi hari ini juga karena kan pagi-pagi itu kita tenaganya baru aja dicas semalaman kita tidur, otomatis tenaga kita itu masih terkumpul gitu ya teman-teman. Nah, ini juga alasannya karena anak aku yang paling kecil itu masih tidur kalau pagi-pagi. Jadi nggak bakalan ada yang ikut ngaco gitu. Dan mungkin bukan aku saja ya teman-teman yang sibuk di akhir bulan Juni ini. Apalagi aku yang anaknya 6, udah bersekolah itu 5. Mereka semua pada samenan atau acara akhir tahun gitu. Itu membutuhkan waktu yang gak sebentar. Kadang-kadang acara membereskan rumah atau rutinitas untuk membersihkan rumah harian itu ya asal-asalan aja gitu teman-teman. Jadi untuk membersihkan secara mendalam itu gak ada waktu. Nah, kemarin anak aku yang pertama udah selesai di wisuda karena udah kelas 3 SMP. Kalau untuk anak kedua karena masih kelas 1 SMP cuma dibagi rapot aja. Nanti katanya dibaginya itu pas masuk. Jadi nggak dibagiin sekarang. Nah, kemudian kemarin aku juga nganterin atau menghadiri acara samenan anak aku yang nomor 3. Karena jaraknya itu dari rumah lumayan jauh, 2 jam. Jadi itu juga sama seharian berangkat ke pagi hari, pulang-pulang maghrib. Karena anak aku kan 1, 2, 3 itu berada di pondok pesantren ya teman-teman. Jadi nggak di rumah, nggak kumpul semuanya. Alhasil kalau ada samenan itu ya membutuhkan waktu yang seharian penuh. Nah, kemudian cara aku beberes kalau misalkan rumahnya benar-benar berantakan, aku fokuskan dulu ya teman-teman ke satu ruangan dulu, jadi nggak pindah kemana-mana, biar nantinya nggak nambah pekerjaan lagi. Nah, setelah satu ruangan itu selesai, misalkan kamar ini udah beres semua, baru pindah ke ruangan yang satu lagi. Kalau belum beres, jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Nanti malah yang ini belum kelar, yang itu belum kelar, jadi semuanya gak kelar-kelar. Manfaatnya kalau misalkan kita berfokus pada ruangan yang satu, ketika tidak selesai dalam satu hari, maka kita bisa melanjutkan di hari berikutnya untuk ruangan yang lain. Nah, alhamdulillah kalau misalkan udah dikerjakan ya teman-teman, dimulai dulu dari manapun, alhamdulillah akhirnya bisa kelar. Dan ini gak terlalu lama kok cara ngeberesin kayak gini, hanya membutuhkan semangat yang luar biasa. Nah, untuk teman-teman yang di rumahnya itu terlalu banyak barang, apalagi barangnya tidak dibutuhkan, mending kita singkir-singkirkan ya teman-teman, daripada barang-barang tersebut hanya membuat kita capek. Sebenarnya di kamar aku itu nggak terlalu banyak barang-barang, cuma barang-barang yang dipakai aja, tapi sering berantakannya. Nah, kalau ini memang ruangan yang kemarin aku gunakan untuk menyimpan barang-barang sementara. Di sini ya teman-teman, aku taruh di keranjang, pokoknya aku taruh di kotak juga biar barang-barangnya tuh nggak hilang. Nah, sekarang aku mau pilih-pilih atau declutter barang-barangnya. Kalau misalkan masih penting, masih digunakan, aku simpan lagi ke tempatnya.
Nah, kalau ini tuh kepala ranjang atau kepala dipan aku kemarin kan dipotong ya teman-teman waktu makeover kamar itu. Jadi untuk kepalanya itu udah nggak kepake lagi. Aku juga masih bingung mau dibuang apa gimana gitu. Takutnya masih ada orang yang membutuhkan. Untuk sementara aku simpan dulu di gudang. Nah, ini keadaan di luar masih pagi ya teman-teman. Alhamdulillah udara segar itu mulai masuk ke dalam, bikin semangat bertambah. Nah, di keranjang ini juga mau aku beresin untuk barang-barang yang gak kepake, kayak buku-buku. Itu bukunya udah habis, mau aku buang. Kardus ini juga bekas paketan, udah dibuang aja ya teman-teman. Dan satu motivasi lagi yang membuat aku makin semangat beres-beres adalah kata-kata seperti ini ya teman-teman. Rumah semakin bersih itu maka semakin banyak rezeki yang akan kita dapatkan. Dan coba deh teman-teman perhatikan, rumah-rumah yang kumuh itu banyak banget barang-barang bekas yang tidak dibuang gitu, malah disimpan, dan itu malah membuat rumahnya itu jadi berantakan. Dan kita lihat lagi rumah-rumah yang bagus, yang pokoknya orang-orang yang berkecukupan gitu ya teman-teman, rumahnya itu rapi banget, kayaknya nggak ada barang-barang yang rusak di situ. Semuanya tertata rapi, barang-barangnya itu ada tempatnya masing-masing gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau dilihat-lihat rumahnya itu selalu rapi dan bersih. Karena rumah yang kita tinggali ini merupakan cerminan untuk kita semua. Walaupun misalkan rumah kita itu nggak terlalu gede, bukan rumah yang mewah, yang besar, yang bertingkat. Tapi kalau misalkan rumahnya rapi, bersih, itu akan menjadi hunian yang nyaman. Dan insya Allah rezeki kita itu bakalan terus datang. Karena malaikat rezeki itu suka banget sama rumah yang bersih dan rapi. There's not much to do when all I can is thinking about you. Nah, untuk yang di rumahnya itu nggak ada gudang atau ruang penyimpanan gitu ya teman-teman, itu bisa disiasati dengan kita bikin tempat penyimpanan yang tertutup. Jadi biar nggak terlihat gitu. Semisalnya ada kabel-kabel nggak kelihatan banget karena udah tertutup. Usahakan tempatnya itu yang cantik. Jadi walaupun ditaruh jadi kayak pajangan. Nah, aku suka banget kalau misalkan ada kotak-kotak yang warna putih gitu ya teman-teman, yang ada tutupnya. Nah, itu pas dibuka ternyata dalamnya itu random. Ada banyak barang di situ. Walau bagaimanapun barang-barang tersebut itu kalau masih digunakan ya tidak bisa kita singkirkan. Contohnya barang-barang yang jarang kita gunakan. Misalkan palu gitu ya teman-teman, kemudian paku-paku kecil. Nah, itu jarang banget digunakan tapi dibutuhkan. Otomatis harus ada satu tempat khusus untuk mereka biar nggak berserakan di mana-mana. Nah, yang punya anak-anak kecil pastinya masalahnya itu ya mainan ya teman-teman. Jadi mainan anak-anak yang memang sering berantakan di mana-mana. Nah, kalau nggak punya gudang, beli aja kontainer. Jadi kontainernya itu bisa ditumpuk ke atas sehingga menghemat ruangan. Bisa ditaruh di pojokan gitu ya teman-teman. Pilih kontainer yang warnanya itu senada dengan rumah kita. Jadi walaupun ada kontainer di pojokan, tapi kalau warnanya masih menyesuaikan dengan rumah, nggak bakalan terlihat berantakan, malah makin lucu gitu ya teman-teman, kayak ada aksesorisnya atau pajangannya. Alhamdulillah ini pagi-pagi udah selesai 2 ruangan yang berantakan banget, berasa lega kepikiran gitu ya teman-teman. Kalau udah lihat ruangannya itu udah rapi dan bersih. Untuk beres-beres kali ini aku fokusnya itu ke barang-barang. Jadi barang-barang yang tadi berantakan aku simpan lagi ke tempatnya. Ada sebagian juga yang dibuang gitu ya teman-teman. Untuk ngepel mungkin agak siangan.
Nah, alhamdulillah setelah dibersihkan rumah itu jadi kayak gini akhirnya. Berbeda banget sama yang tadi berantakan, ini lebih lega. Terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.